Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Tafsir Al-Quran. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Allah memulai ayat ini dengan menyebut Bani Israel atau orang-orang Yahudi, karena merekalah bangsa yang paling dahulu mengemban kitab Samawiyah, dan karena di antara mereka terdapat pula orang-orang yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka masuk Islam, maka hal itu akan merupakan alasan yang kuat yang dapat diarahkan kepada orang-orang Nasrani dan orang kafir yang lain yang tidak mau beriman. Karena bangsa Yahudilah yang paling dahulu berjanji kepada Allah SWT bahwa mereka akan beriman kepada setiap nabi yang diutusnya apabila telah ada bukti-bukti yang nyata. Israel adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub, karena itu keturunannya dinamakan dengan Bani Israel. Nabi Yakub terkenal sebagai hamba Allah yang amat saleh, sabar dan tawakal. Maka Allah memanggil anak cucu Yakub dalam permulaan ayat ini dengan sebutan Bani Israel untuk mengingatkan kepada mereka agar mereka mencontoh nenek moyang mereka itu dalam hal keimanan, ketaatan, kesalehan, ketakwaan, dan kesabaran, serta sifat-sifat lainnya yang terpuji. Hal ini disebabkan karena pada waktu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, tampak gejala-gejala bahwa tingkah laku Bani Israel itu sudah melampaui batas dan jauh menyimpang dari ajaran dan sifat-sifat nenek moyang mereka, terutama sikap mereka terhadap Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau beriman bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Bahkan mereka mendustakan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Seharusnya merekalah yang paling dahulu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sebab berita tentang kedatangannya telah disebutkan lebih dahulu dalam kitab suci mereka, yaitu Taurat. Dalam ayat ini terdapat 3 macam perintah Allah kepada Bani Israel, yaitu yang pertama, agar mereka senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka dan mensyukurinya dengan lisan dan perbuatan. Wujud nikmat-nikmat tersebut memang tidak diterangkan dalam ayat ini, tetapi yang dimaksud antara lain bahwa Allah telah memilih nabi-nabinya dari kalangan mereka. Hal ini terjadi dalam masa yang cukup lama, sehingga mereka diberi julukan sebagai Sa'bullah al-Makhtar, yaitu hamba-hamba Allah yang terpilih. Semuanya itu harus mereka ingat dan mereka syukuri. Salah satu cara untuk mensyukurinya ialah beriman kepada setiap nabi yang diutus Allah untuk memberikan bimbingan kepada manusia. Tetapi dalam kenyataannya, mereka menjadi nikmat tersebut sebagai alasan untuk tidak menerima seruan Nabi Muhammad SAW, malahan mengejeknya dan mengatakan bahwa nikmat dan karunia Allah hanya tertentu untuk mereka saja. Yang kedua, janji mereka kepada Allah ada 2 macam. Pertama, yang berlaku bagi seluruh manusia, yaitu bahwa mereka harus menimbang segala masalah dengan timbangan akal dan pikiran, serta penyelidikan yang akan membawa mereka mengetahui hakikat segala sesuatu, sebagai jalan untuk mengenal Allah. Kedua, janji bahwa mereka akan menyembah Allah semata-mata dan tidak akan memperserikatkannya dengan sesuatu pun, dan bahwa mereka akan beriman kepada Rasul-Rasulnya.
Andai kata Bani Israel yang ada pada masa itu memperhatikan janji-janji tersebut, antara lain ialah bahwa Allah akan mengutus seorang nabi yang berasal dari keturunan saudara nenek moyang mereka, yang menurunkan suatu bangsa yang baru, yaitu bangsa Arab. Niscaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan pasti pula mereka mengikuti petunjuk yang diturunkan Allah kepadanya. Dengan demikian mereka akan termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sebaliknya, jika mereka memenuhi janji kepada Allah, maka Allah akan mengizinkan mereka untuk menetap di tanah suci Palestina, dan mereka akan diberi kemuliaan serta kehidupan yang makmur. Kenyataan menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi janji-janji mereka itu, antara lain disebabkan karena rasa takut dan khawatir terhadap satu sama lainnya. Yang ketiga, mereka hanya takut kepada Allah semata-mata. Perintah ini diberikan Allah karena kenyataan menunjukkan bahwa Bani Israel itu tidak memenuhi janji-janji mereka kepada Allah, antara lain mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan karena rasa takut mereka terhadap satu sama lain. Maka Allah memerintahkan agar mereka hanya takut kepada Allah semata-mata dan jangan takut kepada selain Allah. Sebab hanya Allah sajalah yang menguasai segala persoalan. Dialah yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada mereka. Dia pula yang kuasa untuk mencabut kembali nikmat itu dari tangan mereka, dan dia pula yang akan mengazab mereka karena tidak mensyukuri nikmat itu. Mereka seharusnya tidak perlu merasa takut terhadap sesamanya, karena kekhawatiran akan hilangnya sebagian dari keuntungan-keuntungan mereka, atau akan terjadinya malapetaka atas diri mereka karena mengikuti yang hak dan menyalahi kemauan pemimpin-pemimpin mereka. Allah lebih kuasa daripada pemimpin-pemimpin itu. Demikian tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.